Baiklah, selamat malam semuanya. Semoga kabarnya baik dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Igede Mertawahyudi. Saya mahasiswa Magister Teknik Sipil di Universitas Tadulako. Tambuk saya F112222001. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang polimer. Pertama kita masuk dulu tentang pengertian polimer. Polimer adalah molekul besar yang tersusun secara berulang dari molekul-molekul kecil yang saling berikatan. Polimer mempunyai massa molekul relatif sangat besar, yaitu sekitar 500-10.000 kali berat molekul unit ulangnya. Istilah polimer berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya banyak dan meros yang artinya bagian, yang berarti banyak bagian atau banyak monomer. Nah, berikut contoh dari polimer. Ini adalah monomernya, propena, kemudian dijadikan polimer menjadi polipropilena. Kemudian kita masuk ke sejarah polimer sedikit. Industri polimer diawali pada tahun 1839 ketika saat itu Charles Goodyear dari Amerika Serikat berhasil menemukan vulkanisasi. Nah, vulkanisasi adalah metode untuk memperbaiki sifat-sifat dari karet. Karena sifat karet itu pada saat suhu panas dia dapat meleleh, dan saat suhu rendah dia mengeras. Jadi dilakukan vulkanisasi dengan menambahkan sulfur sehingga dia lebih tahan terhadap suhu. Kemudian setelah itu modifikasi polimer pun mulai berkembang hingga ditemukan damar fenolik, polifenol etena, dan polietena. Penemuan-penemuan tersebut menyebabkan sejumlah terobosan baru untuk menciptakan berbagai sistem polimer baru maupun pengembangan sistem polimer yang telah ada. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis polimer. Nah, berdasarkan asalnya, polimer itu terbagi menjadi polimer alam dan polimer sintesis. Polimer alam adalah polimer yang kita dapatkan langsung dari alam, seperti contohnya getah karet yang dapat dimanfaatkan untuk rubber atau karet. Kemudian untuk polimer sintesis yang kita olah menjadi polimer. Biasanya polimer sintesis ini berasal dari minyak bumi. Maaf. Kemudian kita masuk berdasarkan sifat terhadap panas. Ada dua juga, yaitu termoplastik dan termosetting. Termoplastik adalah polimer yang lunak jika dipanaskan dan dapat berubah bentuk. Jadi dia saat dipanaskan dia menjadi lunak, bisa berubah bentuk, dan bisa kalau dinginkan kembali dia menjadi keras kembali. Termoplastik memiliki gaya montar molekul yang sedang. Jika polimer termoplastik memiliki struktur linear, maka akan memiliki struktur yang keras. Sedangkan jika bercabang, maka akan menjadi struktur lunak. Saat dipanaskan, termoplastik menjadi lunak dan mengeras lagi saat didinginkan. Kemudian termosetting adalah jenis polimer yang tetap mengeras dan tidak lunak jika terkena panas. Polimer ini hanya dapat dipanaskan satu kali, yaitu pada saat pembuatannya. Jadi jika setelah putus tidak bisa disambung kembali. Contohnya seperti resin epoksi, ketika belum dibuat dia lunak, ketika dia sudah dicampur dengan hardenernya atau pengerasnya dia menjadi keras, dan ketika dipanaskan pun dia tidak bisa kembali menjadi lunak. Kemudian kita masuk jenis polimer berdasarkan bentuknya. Ada polimer adisi, yaitu reaksi adisi adalah reaksi di mana ikatan rangkap diurai menjadi ikatan tunggal dan atom ditambahkan ke senyawa yang terbentuk. Oleh karena itu, polimerisasi adisi merupakan reaksi polimerisasi dari monomer dengan ikatan rangkap atau ikatan jarak jenuh. Dalam reaksi ini, monomer membuka ikatan rangkap dan bergabung dengan monomer lain untuk membentuk ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Kemudian polimer kondensasi, yaitu polimer kondensasi adalah gabungan dari gugus fungsi antara dua monomer, artinya polimerisasi
Kondensasi adalah reaksi yang membentuk polimer dari monomer dengan dua gugus fungsi, misalnya polipeptida atau senyawa protein dan polisakarida atau senyawa biomolekular yang dibentuk oleh polimerisasi kondensasi. Kemudian berdasarkan monomernya ada dua, homopolimer dan copolimer. Homopolimer itu adalah polimer yang terbentuk dari monomer yang sama. Jadi ini seperti ini, monomernya bentuknya sama semua atau monomernya sama. Kemudian copolimer yaitu polimer yang terbentuk dari lebih dari satu monomer. Jadi beda-beda monomernya. Kemudian kita masuk ke jenis polimer berdasarkan susunan rantai. Ada linear, bercabang, crosslink, dan 3 dimensi. Ya, linear itu yang lurus-lurus, yang bercabang dia ada cabangnya, ada crosslink itu ada ikatan antar rantai, itu ada ikatan crosslink, dan ada jaringan 3 dimensi. Kemudian kita masuk ke proses produksi polimer. Nah, produksi polimer itu pertama dari minyak bumi yang kita ambil dari bumi menggunakan pompa. Kemudian kita dapatkan crude oil. Nah, crude oil ini kita panaskan dan masukkan ke dalam kontainer ini. Di kontainer ini dia terbagi berdasarkan beratnya. Yang paling bawah ini adalah aspal. Kemudian yang ini oli. Yang ketiga jadi diesel oil atau solar. Yang ini jadi dimanfaatkan menjadi minyak tanah, yang ini dimanfaatkan menjadi bensin, ada nafta dan LPG. Nah, nafta ini yang digunakan untuk membuat polimer. Nafta ini diolah lagi menjadi di thermal cracking process, di quenching process, compression process, refining process. Kemudian didapatkanlah ethane atau etilene, propilene, butadiene, dan seterusnya. Nah, dari sini ethane ini diproses lagi, dilakukan kompresor di cooler, masukkan ke reaction chamber, ditambahkan initiator, dan dilakukan polimerisasi dari ethane menjadi polyethane. Kemudian ditambahkan antioksidan dan stabilizer dan dimolten, masukkan ke extruder, kemudian dipotong-potong menjadi kecil-kecil menjadi plastik pellet. Nah, pellet plastik inilah kemudian dikirimkan untuk diproduksi menjadi botol atau barang-barang plastik lainnya. Kemudian contoh polimer plastik kita masuk kemari. Ada polyetilene, ada dua jenis, HDPE dan LDPE. HDPE ini ada yang keras, high density polyethylene, dan low density polyethylene. Yang HDPE nomor 2 dan LDPE nomor 4. Ini adalah nomor dari daur ulangnya. Kemudian ada PVC, biasa digunakan untuk pipa air. Kemudian ada polipropilene nomor 5, biasa digunakan untuk kursi, botol, dan lain sebagainya. Ada PET nomor 1, biasa digunakan untuk botol minuman mineral. Ada teflon, digunakan untuk lapisan anti lengket pada wajan. Kemudian ada polistirene. Nah, polistirene ada dua, ada yang rigid dan ada yang expanded. Ada yang rigid itu yang keras, digunakan untuk tempat kaset. Kemudian yang expanded itu dia lunak, digunakan untuk tempat wadah makanan dan minuman. Kemudian untuk selanjutnya ada bakelite, biasa digunakan untuk gagang telepon. Ada gagang gagang panci, karena dia
dapat menahan panas, menghambat panas. Kemudian ada poliheksametilene adipamide atau nilon, bisa digunakan untuk gear, untuk ban. Ada polikarbonat, nah ini biasa digunakan untuk koper, casing HP. Nah ini materi di minggu lalu. Ada kaca yang dilapisi polikarbonat sehingga dia menjadi kuat dan bisa menahan peluru. Kemudian ada akrilik, biasa ya digunakan untuk dinding kamar mandi seperti ini. Kemudian ada polyisoprene atau natural rubber, terbuat dari karet alam, digunakan sebagai ban. Kemudian kita masuk ke kelebihan polimer. Bahan polimer adalah bahan yang kuat tetapi ringan, menjadi isolator pada alat masak yang terbuat dari polimer karena dapat menghambat panas. Polimer termasuk benda yang fleksibel karena dapat dibentuk menjadi berbagai macam bentuk benda, produk dengan beragam kegunaan. Daya tahan barang dari polimer akan lebih awet dan tahan lama. Barang dengan polimer harganya jauh lebih terjangkau. Perawatannya sangat mudah, sehingga tidak perlu repot-repot membersihkannya dengan pembersih khusus. Tidak terdapat unsur logam, sehingga aman dan tidak akan berkarat. Barang atau produk dari polimer memiliki beragam variasi warna. Barang dari plastik atau polimer juga tahan terhadap aliran listrik sehingga dapat dijadikan sebagai pengaman pada benda-benda yang dapat mengantarkan listrik. Kemudian kekurangan dari polimer itu sendiri, bahan plastik itu sulit untuk diurai sehingga dapat menyebabkan tumpukan sampah. Apabila dibuang sembarangan, barang atau produk dari plastik dapat menyumbat saluran air atau selokan dan mengotori laut, sehingga mengganggu kehidupan hewan-hewan laut dan dapat menyebabkan banjir saat hujan deras. Barang yang terbuat dari plastik terdapat bahan kimia yang bisa membahayakan kesehatan. Meski tahan terhadap karat, produk dari plastik tidak tahan terhadap jamur, sehingga terutama apabila barang atau produk tersebut diletakkan pada suhu yang lembab dan tertutup. Ada beberapa jenis barang yang mudah meleleh bahkan berubah bentuk. Kemudian kita masuk ke penggunaan polimer di bidang konstruksi. Biasanya polimer digunakan sebagai atap. Kelebihannya adalah karena dia anti karat, ringan dan kuat, mampu mentransmisikan cahaya, mampu meredam kebisingan, mudah diaplikasikan, perawatan mudah, beragam bentuk dan varian warna, dan dapat didaur ulang. Atap yang pertama adalah atap polikarbonat. Atap polikarbonat adalah salah satu atap plastik transparan yang banyak digunakan. Atap polikarbonat ini sering digunakan untuk mengganti atap kaca karena memiliki tingkat kejernihan yang serupa. Atap polikarbonat bahkan memiliki lapisan anti UV yang cukup. Ini contoh gambar atap polikarbonat. Kemudian ada atap fiber. Atap fiber ini mirip-mirip atap polikarbonat. Dia juga dapat mentransmisikan cahaya, hanya saja tidak sebaik atap polikarbonat. Kekuatan dari atap fiber plastik pun sangat baik karena materialnya tersusun dari serat fiber polyester dan serat kaca. Kemudian ini gambar atap fiber. Kemudian ada atap PVC. Berbeda dengan polikarbonat dan fiber, atap PVC tidak hanya tersedia dalam varian transparan, namun juga semi transparan. Atap PVC memiliki
sifat yang sangat lentur sehingga sangat mudah diaplikasikan. Ini gambarnya atap PVC. Ini ada lagi atap UPVC. UPVC memiliki sifat yang lebih rigid atau kaku. Meskipun demikian, atap UPVC masih memiliki sifat lentur. Jadi berbeda dengan atap PVC tadi yang sangat lentur, yang ini UPVC memiliki sifat yang lebih rigid. Jenis atap UPVC sangat populer digunakan karena mampu meredam panas dan radiasi sinar UV, sehingga memberi kenyamanan ekstra bagi ruangan yang berada di bawahnya. Ini mirip-mirip bentuknya. Kemudian ada juga atap dari PET, yaitu atap dari botol daur ulang. PET botol PET merupakan material bekas yang berasal dari limbah botol minuman yang mungkin telah kita gunakan. Dikenal sebagai bahan yang sulit terurai, PET botol kini dimanfaatkan sebagai material pembuatan atap plastik yang tidak kalah kualitasnya dan tentunya lebih ekonomis. Jadi atap PET ini merupakan solusi bagi sampah plastik, botol plastik yang dapat diolah untuk menjadi benda yang lebih bermanfaat. Nah, ini gambarnya atap PET dari botol plastik sampah kita diolah menjadi atap. Kemudian kita masuk bahan konstruksi polimer selanjutnya, itu pipa. Ada pipa PVC atau PVC. Pipa air PVC adalah salah satu jenis pipa yang sangat populer digunakan untuk saluran pipa mengalirkan air di hunian. Disebut PVC karena diproses dari bahan polivinil klorida dan termasuk salah satu polimer termoplastik. Termoplastik berarti bahan yang jika dipanaskan dia dapat berubah bentuk atau menjadi lunak. Kemudian bahan baku pipa saluran air PVC diklaim tidak mengandung zat berbahaya sehingga aman digunakan dan sering dipakai untuk saluran pipa air bersih. Kelebihan lainnya dari pipa saluran air PVC adalah proses instalasi yang mudah, gampang dipotong, kuat, dan yang utama adalah harganya relatif terjangkau. Berikut adalah gambar dari pipa PVC. Kemudian ada pipa CPVC, CPVC, pipa air CPVC atau chlorinate polyvinyl chloride adalah jenis pipa saluran air yang memiliki keunggulan daya tahan panas. Pipa saluran jenis ini sangat tebal dan memiliki tingkat ketahanan yang baik terhadap perubahan suhu tinggi. Pipa air CPVC mampu menahan suhu hingga lebih dari 1500 derajat Celcius, sehingga cocok untuk instalasi air panas dan dingin. Pipa saluran air CPVC yang biasa disebut juga dengan pipa skedul ini biasanya berwarna orange. Anda bisa menggunakan pipa CPVC untuk instalasi air panas dan dingin di kamar mandi. Ini gambarnya untuk pipa CPVC. Jadi ini digunakan untuk pipa air panas dan air dingin. Selanjutnya ada pipa PVCO. Pipa PVCO adalah pengembangan dari bahan polivinil klorida yang diproduksi melalui metode biaksial. Dengan metode ini ikatan antara molekul bahan baku menjadi kuat sehingga material yang dihasilkan menjadi lebih elastis, lebih tipis, dan lebih efektif menampung volume air. Selain itu, pipa saluran air PVCO memiliki tingkat keretakan yang lebih rendah dibandingkan dengan pendahulunya. Hal ini menjadikan pipa saluran air PVCO dianggap lebih baik daripada jenis PVC biasa. Pipa jenis ini juga bisa menjadi pilihan untuk saluran air bersih, air limbah, dan saluran air hujan. Ini gambarnya. Kemudian ada pipa yang terbuat dari HDPE, High Density Polyethylene.
Varian pipa air selanjutnya, pipa HDPE, adalah produk pipa polietilena dengan densitas tinggi dan terbuat dari bahan termoplastik yang tidak mengandung zat berbahaya. Jadi pipa ini aman jika digunakan untuk air minum. Keunggulan pipa HDPE ini antara lain kuat, lentur, tidak mudah rusak, dan anti karat. Karena keunggulannya yang non-toksik artinya anti racun dan memiliki elastisitas tinggi, pipa HDPE cocok digunakan sebagai pipa saluran air bersih. Pipa HDPE juga aman dan ideal untuk menyalurkan air konsumsi rumah tangga. Usia penggunaan pipa jenis ini pun cukup panjang, yaitu jangka waktu 50 tahun. Ini warnanya hitam dan elastis. Kemudian ada pipa PPR. Pipa PPR merupakan singkatan dari polypropylene random. Berbeda dengan jenis pipa PVC, bahan pipa PPR adalah plastik dari minyak bumi yang memiliki karakter unik. Pipa PPR yang identik dengan warna hijau memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi dan rendah, serta tahan terhadap tekanan tinggi. Hal ini membuat pipa PPR cocok digunakan untuk mengalirkan air panas dan air dingin bertekanan. Jadi bukan hanya air panas atau air dingin, tapi juga air panas atau air dingin yang bertekanan. Keunggulan pipa PPR selanjutnya adalah tahan terhadap kontaminasi bahan kimia, anti karat, dan bebas bocor. Pipa ini aman dipakai untuk mengalirkan air siap minum maupun irigasi. Pipa PPR biasanya digunakan sebagai pengganti pipa logam yang korosif. Anda bisa menggunakan jenis pipa ini sebagai saluran air panas atau air dingin di kamar mandi ataupun saluran air konsumsi. Gambarnya pipa PPR warna hijau. Kemudian ada pipa PEX. Untuk mengalirkan air panas, kontraktor biasanya menggunakan pipa khusus yang anti bocor jika disambungkan dengan pipa lain. Salah satunya pipa air PEX. Selanjutnya adalah pipa PEX merupakan singkatan dari crosslink polyethylene. Pipa PEX merupakan jenis pipa yang umum digunakan untuk saluran air panas dan air dingin di rumah. Kemudian ini gambarnya pipa PEX. Kemudian pipa STR41 atau biasa digunakan untuk pipa saluran untuk pembuangan limbah. Pipa ini memiliki spesifikasi ketebalan yang baik karena dapat menyalurkan air limbah ke tempat pembuangan tanpa terjadi kebocoran. Pipa ini biasanya warnanya coklat. Kemudian kita lanjut ke beton polimer. Beton polimer adalah beton yang bahan perekatnya berupa thermosetting polimer dan bahan pengisinya berupa agregat atau kumpulan pasir atau kerikil. Sifat beton polimer yaitu kedap air, tidak terpengaruh sinar UV, daya tahan korozisi lebih baik, tahan terhadap larutan agresif, bisa mengeras di dalam air. Salah satunya kelemahan beton polimer adalah harganya yang mahal. Jadi polimer dapat digunakan sebagai beton, pembentuk beton yang memiliki sifat-sifat yang unggul namun harganya mahal. Kemudian polimer pun dapat digunakan untuk campuran aspal, merupakan campuran dari aspal dan bahan polimer sebagai aditif atau bahan tambah, bertujuan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan aspal campuran biasa. Dibagi menjadi polimer elastomer dan ada polimer plastomer. Nah, ini contohnya aspal polimer. Kemudian ada kelebihan dari aspal polimer elastomer yaitu bersifat elastis atau sifat karet, titik leleh lebih tinggi, lebih tahan terhadap gaya geser, menaikkan umur aspal,
mengurangi sifat licin pada jalan, mengurangi aspal dari resiko lelesan. Aspal menjadi bersifat isolator listrik. Aspal menjadi isolator kejutan dan getaran. Nah, adapun kelemahannya yaitu mudah menggumpal karena dicampur aspal. Viskositas karet tinggi sehingga sulit untuk mengaplikasikannya dengan cara penyemprotan. Temperatur penyemprotan dan pengerjaannya cukup tinggi. Kemudian ada aspal polimer plastomer. Aspal polimer ini bersifat plastis, meningkatkan daya tahan terhadap suhu dan retak, meningkatkan ketahanan terhadap deformasi plastik, meningkatkan nilai ketahanan terhadap air, meningkatkan nilai adisi dan kohesi. Kemudian kita masuk ke bagging plastik. Nah, selain kayu, plastik pun dapat digunakan sebagai bagging. Hal ini merupakan nilai plus terhadap lingkungan karena kita tidak memerlukan kayu lagi untuk mencetak beton. Untuk bagging plastik ini bebas kelembaban dan tidak mengalami perubahan dimensi atau bentuk. Pemasangannya lebih mudah dan tanpa perlu minyak bagging. Mempercepat waktu pelaksanaan bagging, tidak berkarat, tidak gampang rusak oleh air sehingga cocok untuk konstruksi bawah tanah dan lingkungan berair. Efisien secara biaya, kualitas hasil yang lebih baik, gampang dipasang dan dilepas sehingga mengurangi biaya upah. Daya tahan lama dapat digunakan 40-70 kali. Ada produk yang dapat digunakan hingga 1000 kali. Dapat dibor, dipaku, diketam dan diproses seperti digergaji. Berikut adalah gambar dari bagging plastik. Ini bisa digunakan untuk bagging plat lantai. Ini untuk bagging kolom, bagging plastik untuk slope, dan untuk core wall bisa juga. Ini contoh penggunaannya. Kemudian kita masuk ke elastomeric bearing pad jembatan. Elastomeric bearing pad adalah bantalan jembatan yang biasanya digunakan untuk menyambung megastruktur atas dan penyangga di bagian bawah. Ada banyak manfaat yang diberikan pada jembatan sehingga beban yang diterima bisa diterima dengan baik dan disalurkan. Selain itu, bantalan juga akan mengakomodasi berbagai gerakan yang terjadi sehingga peluang terjadi kerusakan pada megastruktur dan penyangga akan rendah. Manfaat elastomeric bearing pad yaitu menahan beban yang sangat besar, mengakomodasi banyak gerakan, menahan suhu ekstrim dan air, meningkatkan usia pakai jembatan, mengecilkan biaya konstruksi dan perawatan. Nah, ini gambarnya. Ini adalah elastomeric bearing pad. Dia dipasang di bawah girder sehingga ketika girder mendapatkan beban yang bergetar, ini dapat menahan getaran tersebut. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya tahu presentasi ini banyak kekurangannya. Saya mohon kritik dan saran. Dan jika ada pertanyaan, silakan berikan pertanyaan. Terima kasih.